إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah wa abna'i talaba ahibba usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Khatib selalu mewasiatkan untuk selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan perintah Allah yang terbesar adalah kita mengikhlaskan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Dan larangan Allah yang terbesar yang wajib kita hindari adalah kesyirikan. Kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh, dan juga kisah-kisah orang-orang yang Allah azab, Allah binasakan, Allah timpahkan musibah kepada mereka. Tidak lain kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Quran agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Karena sesungguhnya kisah-kisah di dalam Quran adalah kisah-kisah yang nyata, bukanlah dongeng, bukanlah sebuah karangan yang tidak pernah terjadi, melainkan dia adalah kisah nyata yang pernah terjadi di umat-umat sebelum kita, agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Laqad kana fi qasasihim ibratun lil ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi mereka orang-orang yang berakal, dan sungguhnya bukanlah kisah-kisah yang dibuat-buat. Di antara kisah yang Allah sebutkan yang kita bisa mengambil pelajaran di antaranya adalah sebuah kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan azab yang begitu pedih, yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu azab kepada suatu kaum melebihi azab yang diterima oleh kaum itu. Karena saking membangkangnya mereka, saking kufurnya mereka kepada Allah dan menentangnya para nabi dan rasul. Kaum tersebut adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Lut, kaum yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya yang sangat menjijikan, yaitu perbuatan homoseksual, perbuatan suka sesama sejenis, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala gelari mereka dengan gelar-gelar yang begitu banyak dengan keburukannya. Disebut Allah Subhanahu wa taala kaum musrifun, kaum yang melampaui batas, qaumun adun, kaum yang melampaui batas, qaumun fasikun, kaum yang telah berbuat kefasikan, kaum suin, kaum yang telah berbuat keburukan, kaum mujrimun, orang-orang yang berbuat kejahatan. Begitu banyak gelar-gelar untuk kaum Lut alaihissalam, karena mereka telah melakukan perbuatan yang begitu menjijikan, yaitu homoseksual. Itu kaum Sodom,
yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lutan id qala liqaumihi innakum latatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan Lut berkata kepada kaumnya, wahai kaum, sungguhnya kalian mendatangi fahisyah yang kekejian. Dalam ayat ini fahisyah dalam bentuk ma'rifah, menunjukkan kekejiannya yang begitu keji, bahkan lebih keji dari perbuatan zina. Karena zina dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina dikatakan Allah dengan bentuk nakirah tanpa beralif lam, menunjukkan kaum Lut melakukan fahisyah yang lebih besar, lebih keji daripada perbuatan zina. Innakum latatunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sungguhnya kalian mendatangkan perbuatan fahisyah, kekejian ini yang tidak pernah orang-orang terdahulu mendatanginya. Innakum latatuna syahwata min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kalian mendatangi laki-laki dan tidak mendatangi perempuan. Sungguhnya kalian orang-orang yang melampaui batas. Inilah kaum Lut ayyuhal mu'minun. Ayyuha abna'i talaba rahimakumullah. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasahkan karena mereka telah melakukan perbuatan homoseksual, melakukan perbuatan kekejian yang bahkan binatang sendiri dikatakan tidak pernah melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Karena begitu menjijikan, perbuatan yang telah keluar dari fitrah manusia, kesucian hati manusia, tidak mungkin melakukannya kecuali orang-orang yang telah rusak hatinya, telah rusak fitrahnya. Maka Khalifah Walid Abdul Malik mengatakan, la adri la anna Allah maqassa qissatan Lut la adihal hunaka rajulun ya'tu rajulan. Kalau seandainya Allah tidak mengisahkan kisahnya Nabi Lut, saya mungkin tidak tahu kalau di sana ada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki. Inilah perbuatan kejinya kaum Lut. Maka Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam surat yang lain, Innakum latatuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Sungguhnya kalian wahai kaum Lut telah mendatangi laki-laki dan telah menjadi penyamun, orang-orang yang membajak, orang-orang yang membegal orang-orang di perjalanan. Wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dan kalian juga mendatangi perbuatan-perbuatan keji homoseksual kalian di tempat-tempat umum, pertemuan-pertemuan kalian, tempat-tempat duduk majelis kalian. Dan dikatakan para ulama di antara tafsirnya wa taqta'una as-sabil, mereka memutus jalan, menjadi begal, menjadi penyamun di jalan. Di antaranya adalah mereka memutus keturunan. Karena kalau seandainya laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, maka tidak ada keturunan, maka akan binasalah manusia. Inilah kekejiannya. Bahkan mereka mendatanginya wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka mendatanginya dalam keadaan ramai-ramai, dalam keadaan di tempat yang umum, di pertemuan-pertemuan mereka, di majelis-majelis mereka tanpa malu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka dengan azab yang pedih? Azabnya Allah Subhanahu wa taala balikan bumi mereka. Fatamasna alaihim a'yunahum fadzuqu adzabi wa nudhur. Maka Allah pun binasakan mereka dengan membutakan mata mereka. Inilah azab untuk mereka dan ancaman-ancaman untuk mereka. Faja'alna 'aliyaha safilaha famtarna alaihim hijaratan min sijjin. Dan kami balikan bumi mereka yang atas menjadi ke bawah, kemudian kami timpahkan, turunkan hujan batu yang keras dari atas langit. Fa akhadhatumus sayhatu musyrikin. Maka Allah datangkan untuk mereka suara gelegar, suara yang begitu menggegarkan telinga mereka. Mereka pun mati dalam keadaan di pagi hari. Wasabahum bukratan adabu mustaqir. Dan mereka diberikan azab ketika pagi hari, mustaqir dengan azab yang pedih yang terus selama-lamanya berlangsung hingga hari kiamat nanti. Mereka diazab sejak zaman tersebut hingga hari kiamat. Adzabun mustaqir, azab yang tetap tidak pernah hilang. Inilah ayyuhal mu'minun rahimakumullah, abna'i talaba hibba, yang kita harus berhati-hati dari suatu perbuatan yang sangat hina,
perbuatan homoseksual, melakukan seorang laki-laki cinta kepada seorang laki-laki dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjaga anak-anak abna muslimin dari perbuatan maksiat dosa besar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin wa abna'i talabah rahimakumullah. Semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang besar, azab yang besar untuk kaum Lut. Bahkan Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, man wajadtumuhu man fa'ala qaum Lutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul. Barang siapa di antara kalian yang menemukan orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia, baik dia pelakunya ataupun objeknya. Jika dua-duanya sama-sama ridho, dua-duanya sama-sama melakukannya tanpa ada keterpaksaan, maka hukumannya sangat berat, dibunuh di dalam Islam. Dan khilaf berbeda para ulama bagaimana cara membunuhnya. Ada di antara mereka yang mengatakan dengan cara dirajam sebagaimana perbuatan zina, dan ada yang mengatakan ditaruh di atas yang paling tinggi, gedung yang paling tinggi sebagaimana kaum Lut, diangkat buminya kemudian dijatuhkan dari atas yang tinggi tersebut, kemudian ditimpakan batu hingga meninggal dunia. Ini azab yang pedih yang akan dirasakan oleh kaum Lut, kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, kaum Sodom dan juga wal mu'tafikat, kaum-kaum yang mengikuti mereka dengan perbuatan kekejiannya. Maka ayol mukminun, kaum muslimin abnai thalabah, jangan sampai sekali-sekali kita dapati di pesantren kita yang mulia ini, pesantren yang berkah ini, pesantren yang kita cintai ini, perbuatan-perbuatan seperti hal keperbuatan kaum Lut, perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus menjaga diri kita. Kalau dahulu orang-orang tua sangat khawatir ketika anak-anak putrinya keluar rumah akan terjadi hal-hal yang akan mengganggu dirinya di luar, di jalanan. Namun pada hari ini orang-orang tua pun khawatir, bukan hanya kepada putri-putri mereka, mereka pun khawatir kepada putra-putra mereka, karena di luar juga di sana banyak godaan. Itu kaum-kaum pelangi, orang-orang yang mengajak kepada LGBT, yang mereka suka sama sejenis, bahkan mereka mengkampanyekan, memfaradekan dan membuat tokso-tokso dengan bangganya mereka dengan perbuatan kekejiannya. Maka kita khawatir anak-anak kita jangan sampai salah pergaulan ayyuhal mu'minun, jangan sampai kita salah arah dan jalan kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita jaga diri kita di pesantren dengan menerapkan syariat Islam, jangan sampai terbuka aurat-aurat kita. Pakai pakaian-pakaian yang menutup aurat, jangan sampai terbuka sehingga menimbulkan syahwat pada orang-orang yang memiliki hatinya sakit. Jangan sampai kita meremehkan dengan memakai pakaian celana-celana pendek, ini juga celana yang enggak apa-apa. Tidak, ya ikhwah, dilarang dalam Islam. Dilarang juga tidur satu ranjang di dalam Islam. Kalau kita sudah balik maka dipisahkan, wafarriqu bainahum fil madaji, dipisahkan ranjang-ranjang mereka ketika mereka sudah balik. Ini diantaranya agar kita terjaga dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.